Halo, jadi di sini saya ingin memberikan panduan lengkap ya, bagaimana cara setting plugin Yoaseo di WordPress dan juga bagaimana cara pengaturan saat kita bikin artikelnya juga. Nah, jadi di sini untuk Yoaseo sendiri yang akan saya bahas di pengaturannya ada 3 menu, yaitu General, Search Appearance, dan Social. Untuk di menu General di sini ada 3 tab, Dashboard, Fitur, dan Webmaster Tools. Untuk di Dashboard ini nantinya cuma untuk nampilin notifikasi doang. Kalau ada masalah-masalah terkait artikel yang belum teroptimisasi SEO-nya, nanti bakal muncul di sini. Kemudian untuk fitur, ada 2 yang saya disable, yaitu Readability Analysis dan juga Admin Bar Menu. Untuk Readability Analysis ini saya matikan karena blog saya itu berbahasa Indonesia, jadi untuk fiturnya ini saya kira masih belum maksimal untuk yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau blog kalian itu berbahasa Inggris, ya saya rekomendasikan untuk dihidupin aja. Kemudian untuk admin bar menu, ini saya disable karena ini kalau dihidupin nanti muncul di sebelah sini. Karena juga saya jarang mengakses menunya melalui bar, jadi saya matiin aja. Nah, kemudian penjelasannya untuk fitur SEO Analysis, ini nanti akan muncul saat kita bikin artikel, yang akan saya jelasin nanti. Kemudian untuk cornerstone content, ini hidupin aja. Jadi misalkan ada artikel kalian yang kalian andalin di blog kalian, itu nanti ada settingannya untuk dijadikan cornerstone content. Nah, kemudian ada text link counter. Nah, text link counter ini fungsinya adalah sebagai parameter untuk melihat berapa aja jumlah outgoing link dan juga ingoing linknya. Jadi di sini outgoing linknya ada 2 untuk artikel yang ini, dan ini 1 dari artikel lain ke artikel ini. Jadi semakin banyak outgoing dan inbound link yang ke sini juga itu akan semakin bagus. Kemudian XML sitemaps. Nah, ini sangat penting untuk diaktifkan supaya saat kalian ingin mensubmit sitemaps jadi lebih mudah. Jadi tinggal ketikkan aja di sini sitemap underscore index XML. Nah, kemudian kirim. Nah, nanti gunanya untuk mensubmit sitemaps ini adalah biar saat kalian bikin artikel baru, itu Google otomatis fetching artikel kalian, jadi lebih mudah terindeks. Kemudian ada Write Integrations. Nah, ini saya biarin aja karena si Write ini bakal ngecek website kita seminggu sekali apakah website kita ini masih bisa diindeks oleh search engine atau enggak. Kemudian ada Security No Advanced Settings for Authors. Nah, ini saya hidupin aja. Kemudian masuk ke bagian Webmaster Tool. Nah, ini gunanya saat kalian ingin mendaftarkan website kalian ke beberapa situs pencarian. Nah, verifikasi jadi lebih mudah. Jadi, saat verifikasi tinggal masukin aja kodenya di kolom ini, masing-masing kolom ini yang tertera, kemudian tinggal save, itu situs kalian jadi bisa terverifikasi lebih mudah. Kemudian masuk ke bagian Search Appearance. Nah, di bagian Search Appearance ini ada banyak tabnya ya, ada General, Content Types, dan lain-lainnya. Tapi yang akan saya bahas ini cuma General dan Breadcrumbs. Untuk bagian General, di sini ada pengaturan untuk pemisah judul ya. Nah, jadi di sini saya pilih yang biasa aja. Kemudian di bagian homepage-nya itu ada pengaturan judulnya itu gimana. Jadi formatnya itu judul atau halaman, kemudian pemisah judul, baru kemudian tagline. Dan kemudian ini ada settingan untuk deskripsi websitenya. Ini tinggal disesuaikan aja dengan blog yang kalian miliki. Baru nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia judul, kemudian tagline, dan ini ada pemisahnya, baru kemudian di sini ada deskripsi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada pengaturan untuk
knowledge graph dan skema ORG-nya. Di sini saya pilih person karena blog saya ini adalah blog pribadi. Untuk personal info-nya tinggal pilih aja username default-nya. Baru masuk ke bagian breadcrumbs. Nah, breadcrumbs ini sangat penting untuk dihidupin. Kenapa? Karena saat kalian atau orang lain searching situs kita, itu tampilan linknya jadi lebih sederhana seperti ini ya contohnya. Nah, untuk yang pakai breadcrumbs itu tampilannya akan lebih sederhana seperti ini. Seperti ini. Nah, ini blog saya. Sedangkan yang nggak pakai breadcrumbs itu tampilannya jadi seperti ini. Nah, ada bagian yang nggak terlihat. Seperti itu. Oke, kemudian untuk settingnya sendiri itu ada dijelasin ya di sini gimana cara settingnya. Saya nggak jelasin karena di template yang saya gunain itu udah mendukung breadcrumbs, jadi tinggal di enable ini aja udah bisa gitu. Nggak perlu setting manual lagi seperti yang di sini. Nah, ini kan mesti setting manual lagi nih. Kemudian di bagian sosial. Nah, jadi misalkan tadi waktu di search appearance-nya kalian pilih yang personal, nah maka di sini di bagian accounts-nya nggak akan ada pengaturan tambahan lagi, kecuali jika kalian pilih uh, open apa tadi skema ORG-nya itu organisasi, baru nanti di sini bisa muncul pengaturannya. Kemudian kita masuk ke tab Facebook. Sebenarnya Facebook, Twitter, dan Pinterest ini sama aja karena untuk Twitter, Pinterest ini menggunakan Open Graph metadata yang sama, yaitu milik si Facebook. Nah, sebelum kita mengaktifkan ini, sebaiknya kalian bikin dulu Facebook App ID-nya. Untuk cara bikinnya juga gampang ya. Tinggal kunjungi aja link ini. Nanti link ini akan saya taruh di deskripsi ya. Kemudian kita tambahkan aplikasi yang baru. Nah, karena di sini saya udah bikin, jadi sebagai contoh saya tambahkan aja lagi yang baru. Nah, untuk nama bebas ya namanya. Kemudian ada captcha verifikasi. Nah, di sini aplikasinya udah dibuat, cuman masih belum dikonfigurasi lagi. Untuk konfigurasinya silakan klik pengaturan, kemudian klik dasar. Nah, di bagian domain aplikasi, ketikkan nama domain kalian, kemudian URL kebijakan privasi. Nah, ini disesuaikan dengan link yang ada di blog kalian, dan ini juga. Nah, jadi saya tuh udah ada linknya sendiri ya untuk kebijakan privasi dan kebijakan layanan ini dan ini. Nah, nanti misalkan udah dibuat, ini juga bisa dipilih kategorinya bisnis dan halaman, kemudian pilih logonya. Nah, untuk ketentuan logonya ini sendiri minimalnya itu 512 pixel dan maksimalnya itu 1024 pixel dengan maksimal ukuran 5 MB. Kemudian pilih logonya. Nah, kemudian dukung bisnis saya sendiri. Nah, untuk bagian ini diabaikan aja nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan platform, kemudian pilih situs web, kemudian isikan URL situs kalian seperti ini. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di enable aja aplikasinya atau diaktifkan. Nah, setelah itu ID aplikasinya bisa ditambahkan di sini. Di sini ya, bisa ditambahkan. Nah, karena saya udah ada, jadi saya abaikan aja. Kemudian untuk settingan front page-nya ini gambar ya, gambar defaultnya gitu, mau pakai yang mana.
untuk homepage-nya. Ini saya pakai homepage foto saya sendiri kalau nggak salah. Nah, ini nih. Oke. Kemudian untuk title-nya saya sesuaikan. Oke. Kemudian deskripsinya disamakan aja nggak apa-apa. Caranya tinggal klik yang bawahnya ini. Misalkannya. Nah, tuh. Oke, kemudian tinggal di save. Nah, jadi fungsi dari Open Graph-nya ini itu misalkan kalian ingin share artikel kalian di Facebook, Twitter, atau Pinterest, itu gambarnya bakal muncul. Sedangkan kalau nggak diaktifkan atau di disable, itu saat kita share link di Facebook, itu nggak akan muncul gambarnya. Oke, untuk settingan di plugin-nya ini udah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke pengaturan saat kita bikin artikel. Nah, di sini saya udah bikin contoh artikelnya. Nah, di sini saya sudah bikin contoh artikelnya, yaitu pengalaman bekerja menggunakan Facebook Ads. Nah, kemudian langsung scroll ke bagian bawah ke Yoaseo. Nah, di sini ada focus key phrase. Jadi fokus key phrase itu adalah kata kunci artikel kalian. Jadi pastiin saat kalian bikin artikel itu udah tahu keywordnya itu apa yang ingin digunakan. Kalau saya pengalaman Facebook Ads. Nah, setelah kita bikin fokus key phrase-nya, nanti indikatornya akan muncul ya. Di sini orange yang artinya masih belum maksimal. Nah, tadi muncul fiturnya SEO analysis. Ini kita pilih atau kita buka ya. Nah, kemudian di bagian ini ada yang merah-merah ini. Nah, yang merah-merah ini yang paling penting untuk dioptimasi. Nah, di sini ada outbound links. Jadi dibilang di artikel ini tuh belum ada outbound links yang ke halaman luar gitu kan. Nah, jadi kita bikin aja. Untuk Facebook Ads itu kita bisa tambahkan URL luar ya yang bersangkutan. Nah, ini. Oke. Nah, masalah outbound links sudah selesai. Kemudian internal links. Nah, internal links ini adalah link yang menuju ke artikel kita yang lain. Jadi, itu adalah saran dari Yoaseo ya untuk memaksimalkan SEO di artikel kita. Jadi, kita tinggal tambahkan aja. Nah, ini saya asal aja sebagai contoh. Oke. Nah, jika sudah, kita lihat lagi. Internal link sudah hijau ya indikatornya. Nah, kemudian ada meta descriptions. Nah, di sini meta descriptions-nya belum kita buat untuk artikel ini. Jadi kita buat dulu di bagian edit snippets dan tinggal isikan aja. Ini kita copy dari sini. Nah, pastikan indikator yang di bawahnya ini yang masih orange kita buat jadi hijau. Caranya ya kita tambahin lagi kata-katanya. Jadi kita buat aja contohnya kayak gini ya. Yang penting di bagian meta description ini juga mengandung keyword yang kita buat di sini. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, jadi di sini yang merah-merah tadi udah berubah jadi orange ya. Nah, tadi ini dibilangnya masih sedikit katanya. Jadi kita tambahin lagi. Nah, tuh kayak gitu. Kemudian di sini image alternative attributes. Nah, jadi setiap gambar yang kita posting di sini itu harus mengandung
key phrase yang kita buat. Kita copy. Nah, jadi bakal hijau semua ya. Nah, untuk yang terakhir ini key phrase in title. Jadi menurut saya ini diabaikan aja juga nggak apa-apa karena masih belum maksimal kayaknya untuk yang artikel berbahasa Indonesia. Oke, jadi sekian dari saya untuk panduan setting plugin Yoaseo di WordPress. Semoga bermanfaat.